Karena Mbak Mega merasa dan PDI Perjuangan merasa bahwa sebagai pemenang pemilu semestinya Mbak Mega yang jadi presiden, kira-kira begitu. Memang di tempat saya yang lama, ketika itu ada katakanlah dua kubu juga secara umum. Pertama yang kelihatannya menunggu-nunggu pemerintahan baru, dalam kurung Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian ada kelompok yang minoritas, ya itu adalah kelompok yang mengatakan, waduh, Gus Dur tidak pada tempatnya untuk dijatuhkan dengan cara demikian, begitu ya. Karena kita menunggu-nunggu proses pengadilan yang dipimpin oleh Bang Bachtiar Chamsah yang ketika itu menjadi JPU, Jaksa Penuntut Umum di Pansus, katakanlah begitu. Ya, kita menunggu-nunggu tuh Bang. Ya, kita tunggu memorandum 1, kita ikutin memorandum 2. Kemudian kita menunggu 1 memorandum lagi sebelum menuju ke sidang istimewa MPR. Nah, tetapi kemudian terjadi percepatan sidang istimewa MPR karena itu persoalan pengangkatan Kapolri yang ditentang oleh kebanyakan anggota DPR karena dianggap melanggar TAP MPR nomor 7 tahun 99 yang meminta Kapolri itu disetujui oleh DPR gitu. Nah, jadi hari-hari itu memang Mas Refli terjadi juga di tempat saya bekerja waktu itu, terjadi faksionalisasi macam begitu. Sampai nanti setelah Gus Dur katakanlah digulingkan, di des kami itu ada satu des khusus namanya Des Pro Gus Dur. Jadi di halaman 12 itu judulnya besar itu, Pro Gus Dur. Dan orang yang mengelola halaman itu hanya 2 orang. Gimana? Orangnya? Oh, saya waktu itu masih di Rakyat Merdeka. Di Rakyat Merdeka ya, oke. Itu ya, jadi di halaman 12 itu saya dengan teman saya, namanya Ipung, Imam Sumarsono, dia redakturnya, karena saya baru bergabung tahun 2000, dia yang minta saya untuk membantu mengelola halaman itu. Judulnya Pro Gus Dur. Jadi apapun yang dikatakan tentang Gus Dur oleh kelompok mainstream, nah, maka kelompok Pro Gus Dur ini yang berusaha untuk menyajikan perspektif yang berbeda, begitu ya. Misalnya soal yang dibahas di Pansus Bulog Gate dan Brunei Gate, itu kan soal fakta. Fakta kan tidak bisa di voting, ya. Perspektif, analisa mungkin bisa gitu. Tapi kalau fakta ya kalau dia memang satu, kalau dia memang dua. Dan sampai pada akhirnya Gus Dur jatuh, bahkan sampai malam hari ini, materi yang jadi persoalan di Pansus Brunei Gate dan Bulog Gate itu kan tidak pernah terbukti yang terkait dengan Gus Dur, bahwa Gus Dur misalnya memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, waktu itu perdebatannya bagi saya tuh di situ gitu. Ya, bagaimana mungkin terjadi. Nah, saya pada malam-malam itu juga sering main ke ruangannya Bang Bachtiar Chamsah nih. Kemarin beberapa hari Lebaran saya dibawa Mas Adi ketemu Bang Bachtiar Chamsah, saya ingatkan bahwa saya sebetulnya lebih dahulu ketemu atau kenalan dengan Bachtiar Chamsah dibandingkan dengan Rizal Ramli gitu. Saya kok dengan Bang RR kan kenalnya waktu 2003 atau 2004 tuh menjelang pemilu di Partai Pelopor. Nah, tapi kok dengan Bang Bachtiar Chamsah, ya tiap malam kita bayangkan aja Bang Refli, itu kan gimana ya? DPR itu kan nggak pernah sepi Bang Bachtiar. Saya kira Bang Bachtiar capek juga menghadapi kawan-kawan wartawan masuk ruangan untuk bertanya hal yang kurang lebih itu saja. Bayangkan prosesnya kalau tidak salah dari bulan Maret April ya sampai kemudian Mei Juni dan nanti ujungnya di Juli karena terjadi percepatan. Kita menunggu satu lagi memorandum itu baru sidang istimewa kan begitu. Tapi terjadi percepatan. Nah, kembali ke apa yang ingin oleh Mas Adi tadi, itulah suasana ruang redaksi dan saya pikir suasana seperti itu juga umumnya terjadi di media-media yang lain ya. Hari itu kan media tidak sebanyak sekarang ya. Tidak sebanyak sekarang. Jadi terlihatlah kalau kita berkumpul di DPR, itulah media. Itulah wartawan kumpul semua di situ. Nah, kalau sekarang kan wartawan ya banyak banget gitu. Tapi waktu itu kelihatan ada yang disebut sebagai wartawan Gus Durian, ada yang di istana, ada yang di Wapres juga. Jangan salah, Wapres juga memainkan peranan penting ya. Bambang Kesowo itu waktu itu sekretaris Wapres itu sangat rajin bikin bikin coffee morning setiap Jumat, mengundang wartawan untuk menyampaikan perspektif dari Ibu Mega misalnya. Sampai saya ingat ada satu peristiwa di mana
Mbak Mega itu tidak bertemu dengan Gus Dur karena alasan sakit. Maka kita semua diundang hari Jumat pagi itu untuk coffee morning dengan Ibu Mega katanya. Tapi Mbak Meganya nggak muncul, yang muncul hanya Bambang Kesowo yang sangat powerful ketika itu, bahkan ketika setelah Mbak Mega jadi presiden juga. Nah, dia bicara semuanya dari A sampai Z tentang ya fragmentasi antara Gus Dur dengan bosnya Mbak Mega yang sudah terjadi. Nah, di ujung-ujung dia bilang ini semua off the record. Waduh, nah ini kan kacau. Ya udah cerita enak terus juga off the record. Nah, jadi ada juga media yang menulis itu semua dan kemudian di ujung dia bilang, tapi kata Bambang Kesowo ini semua off the record. Jadi ada juga yang bandel-bandel seperti itu. Ya, tapi bagi kami tahun 2000-2001 itu memang sebuah pertunjukan yang luar biasa. Memang sih tentu tadi diakui atau tidak diakui, kelompok garis tengah yang nggak happy sama Gus Dur, pengen ganti Gus Dur. Golkar juga ya pengen ganti. Nah, saya ingat waktu itu suasananya udah rame, kita dipanggil sama Gus Dur, 7 menteri. Saya ingat Pak Bambang SBY jadi Menko Polhukam, ada Yusril, ada Pak Alwi Shihab, dan lain-lain. Gus Dur bilang, ya kan, kalau ada apa voting di DPR, MPR kita menang lah, gini. Harusnya yang beginian Pak SBY dong yang jawab. Dia kan Menteri Polhukam, menjelaskan peta di DPR kayak apa, kalau voting kayak apa. Tapi saya nggak ngerti, Pak SBY waktu itu diam aja. Akhirnya saya yang ngomong, Gus mohon maaf Gus, kalau ada voting di DPR, kita kalah Gus. Gus Dur marah sama saya. Ya, enggak, kita menang Rizal. Itu yang dari P3 udah ngadep saya nggak mau nyebutin nama-nama nih Pak Batiar. Ya kan? Dari PAN udah ngadep saya, Golkar udah ngadep saya, kita kasih lagi tambahan menteri, mereka udah oke, Rizal nggak usah khawatir. Saya bilang Gus hati-hati, yang datang sama Gus Dur itu kebanyakan broker, bukan the real power holder di dalam partai-partai politik itu. Ini kalau voting kita kalah. Gus Dur marah sama saya. Rizal, kamu soal politik ya. Kamu tuh anak muda, baru belajar. Saya jam terbangnya lebih banyak. Iya kan? Marah banget, nadanya tinggi. Alwi Shihab di sebelah saya bilang, Mas Rizal hati-hati, Gus Dur nanti bisa kena stroke loh. Ya, saya akhirnya terdiam. Saya peluk-peluk Gus, udah Gus. Saya cuman sebagai anak buah berikan Gus Dur peta yang sesungguhnya. It's up to you, you are the leader. Akhirnya disepakati tim 7 ini ketemu sama Mega. Saya datanglah rame-rame. Sebelumnya SBY rapat, nggak tahu tuh seminggu tiap hari bagaimana supaya ada kompromi antara pemerintahan Gus Dur sebagai presiden dan Mega wakil presiden. Rapatnya aja 7 hari tuh. Ya, saya jarang rapat. Akhirnya selesailah kesimpulannya, kita ngadep rame-rame 7 menteri ini, ketemu sama Mbak Mega di Tengku Umar. Saya, SBY, Yusril, siapa, yang tim 7 itulah. Nah, SBY kan menjelaskan dengan rapi, teratur, ya kan, paper sekitar 3-4 halaman gitu. Bahasanya kan rapi banget. Mbak Mega antara ngerti dan nggak ngerti maksudnya apa, biasa kan SBY bahasa sumir gitu. Akhirnya saya setelah SBY selesai, Mbak, yang kita maksud ini sederhana, daripada anak presiden, wakil-wakil presiden konflik nggak langsung maupun langsung, kenapa kekuasaannya Gus Dur kita kurangi, kekuasaannya Mbak Mega ditambahin, ya kan? Mbak Mega ditambahin berapa menterinya, ya kan, Gus Dur dikurangi dan sebagainya. Saya ngomong gini, pendek ini aja, Pak Mega langsung ngerti, oh Rizal, kalau gitu saya setuju. Ya kan, akhirnya balik lagi rombongan 7 sirkus ini ke istana, ketemu Gus Dur. Ya kan, nah tapi bagaimana ceritanya, saya kira saya cukup stop di situlah. Selanjutnya yang lain barangkali lebih. Bang Rizal, 7 itu siapa aja? Kenapa? 7 itu siapa aja? Bang Rizal,
SBY, Ya, SBY, Alwi Shihab, Yusril, siapa lagi ya? 7 orang menteri lah. oke. 4 dia Ya, baru Mas Adi mungkin masih ingat itu siapa. Tetapi kan judul kita ini kan masalah siapa dalang, ya, siapa dalang dalam masalah pelengseran Gus Dur sebagai presiden. Nah, saya hanya mengikutin, semua itu saya kira semua udah tahu lah bahwa Gus Dur selama jadi presiden itu suasana kan tidak nyaman, ya, karena Gus Dur itu dalam setiap memberikan pernyataan-pernyataan itu selalu menimbulkan semacam suasana yang tidak damai, ya. Jadi suasana sedemikian rupa. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi itu perjalanan kita bisa lihat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang itu di DPR itu menjadi perbincangan-perbincangan, menjadi diskusi-diskusi. Terutama setelah ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah cerita skandal, kemudian ada masalah pengangkatan Kapolri dan sebagainya. Nah, saya kira itu semua dinamika yang terjadi pada waktu itu. Yang jelas, kalau tadi Pak RR itu kan bagaimana dia dari sisi orang di dalam pemerintahan bersama dengan Gus Dur. Nah, saya sebagai orang yang di luar itu sebagai anggota DPR RI, dan itu mengikuti semua perkembangan dan pertemuan demi pertemuan itu. Yang jelas setelah ada skandal Bulog Gate, itu intensitas pertemuan antar praksi-praksi dalam pertemuan itu sangat intens, dan ternyata dinamika itu saling menguatkan. Nah, sehingga dalam beberapa pertemuan itu ya ini mau dibawa kemana ini dengan situasi seperti yang dihadapi pada saat itu gitu. Nah, jadi sampai kepada apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fuad dan sebagainya, saya hanya melihat bahwa memang ada pada posisi Gus Dur yang tidak, kalau dalam bahasa saya waktu itu sulit bagi kita untuk bisa mempertahankan presiden dengan posisi seperti Gus Dur yang sedemikian rupa gitu. Apalagi memang juga ada kesan ya bahwa selesai pemilu waktu itu ada keinginan bahwa partai pemenang pemilu itulah yang harus memimpin. Nah, walaupun kemudian timbul istilah poros tengah gitu ya, setelah ada poros tengah itu. Nah, saya melihat bahwa pertemuan yang intens, disput mulai dari peristiwa Bulog Gate dan kemudian masalah Pak Hairudin dan sebagainya itu, dan terakhir tentang adanya dekret itu. Nah, ini saya kemarin lagi ngomongin dekret ini. Nah, ini sebenarnya cocok juga nih ya, didiskusikan. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu kita melihat bahwa kalau pada waktu itu TNI dan Polri itu mendukung Gus Dur di dalam dekret, menurut saya itu jadi. Ya, jadi menurut saya itu karena posisi Gus Dur waktu itu tidak sekuat ya seperti apa yang sebelumnya zaman Pak Harto, dan waktu itu memang DPR MPR itu sangat dominan, kekuatan ya poros tengah bersama dengan Golkar gitu. Nah, jadi tetapi lobby saya ikutin bagaimana waktu itu, tadi ini kan saya ingat ada beberapa tokoh-tokoh yang saya ikutin pertemuan demi pertemuan dengan ketua DPR dan sebagainya, membahas semua perkembangan itu yang intinya memang mau diapain ini ya. Jadi ada perbincangan ini mau diapain ini dengan situasi yang begitu dinamis. Nah, ketika ada bicara tentang sidang istimewa itu, nah itu kemudian pembubaran parlemen. Nah, jadi saya kira memang apa yang dikatakan Pak Fuad tadi bahwa sidang istimewa itu trigger yang paling kuat pada waktu itu adalah karena pembubaran parlemen. Tapi kalau seandainya waktu itu pembubaran parlemen didukung oleh Polri sama TNI, menurut saya sejadi
dan apa yang terjadi peristiwa pada tahun 59 dengan dekret itu bisa berjalan gitu. Nah, karena saya sangat yakin bahwa tahun 59 pun dekret 5 Juli 1959 itu karena didukung oleh tentara, didukung oleh Nasution gitu. Kalau waktu itu tidak ada dukungan terhadap pembubaran konstituante, saya kira dekret tidak mulus. Nah, jadi saya melihat bahwa pembicaraan kita tentang siapa dalang, yaitu sudah dapat diikutin pada waktu itu, karena dari awal ada partai politik yang merasa menang pemilu dan dia ingin memimpin. Nah, jadi dengan adanya satu situasi yang sangat dinamis pada waktu itu, dan Gus Dur mungkin juga ada pihak-pihak yang mengipas-ngipas sehingga ada suara untuk bikin dekret, ya. Nah, waktu itu saya ingat juga Bang Adnan Buyung Nasution juga memperingatkan kalau SI itu kalau dekret diberlakukan itu ada persoalan hukum. Nah, saya ingat juga waktu itu Bang Buyung membuat statement. Nah, jadi apa yang terjadi di sekitar anggota-anggota fraksi di DPR dan kemudian berembuk pertemuan-pertemuan. Waktu itu kalau sebetulnya ini ya tadi disebut-sebut Bang Bahtiar kan, Bang Bahtiar itu karena memang waktu itu ya termasuk leadernya juga gitu kan. Nah, jadi kita semua memberikan respon terhadap dekret yang dibikin oleh Gus Dur dan kemudian solid di parlemen karena parlemennya kuat. Nah, jadi ide untuk bikin sidang istimewa itu bisa terwujud gitu kan. Nah, jadi saya melihat bahwa sidang istimewa itu sarana yang sah dan legal ya untuk menentukan situasi-situasi yang sangat kritis. Tapi dengan catatan, gitu ya, dekret itu harus mendapat dukungan yang kuat. Apakah dukungan dari rakyat, apakah dukungan dari tentara dan polisi bersama dengan pemerintah. Nah, jadi saya dalam masalah siapa dalang, karena itu saya tetap melihat bahwa partai yang dominan pada waktu itulah yang sangat berkepentingan ada pergantian terhadap Gus Dur itu. Nah, hanya saja triggernya adalah adanya dekret yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Nah, jadi kita memang waktu itu fraksinya kecil, ya kita ikut di dalam menyatakan memberikan sikap bagaimana sidang istimewa itu dapat diberlangsungkan dalam konteks untuk pergantian Presiden Gus Dur. Penjatuhan pemakzulan itu muncul setelah ketua-ketua partai keluar dari rumah Ketua PDIP Megawati di Kebagusan tanggal 22 itu. Nah, jadi kemudian tanggal 23 Juli dini hari itu keluarlah dekret. Nah, sehingga Bung Refli, jadi bulan Juli itu dalam perspektif ketatanegaraan itu adalah bulan dekret. Jadi 5 Juli 59 itu dekret. Ada dekret memperkuat posisi Soekarno. Nah, kemudian tanggal 23 Juli keluar dekret dikeluarkan oleh Gus Dur memperkuat posisi anak Soekarno. Jadi dua dekret itu menguntungkan keluarga Soekarno. Jadi kalau ada dekret lagi jangan-jangan menguntungkan memperkuat posisi cucu Soekarno nih yang sekarang ketua DPR. Makanya jangan main-main dengan dekret lah. Seluruh wakil presiden tentu punya harapan untuk ingin jadi presiden, seperti Pak Habibie ada peluang ya, sampai hubungannya menjadi tidak baik dengan Pak Harto karena nganggap mengambil peluang untuk menjadi presiden. Itu sih saya kira hal-hal yang logis. Mungkin Bu Mega juga begitu. Ini ada peluang kan, kalau ada apa-apa dengan bosnya kan wakilnya mesti naik. Jadi itu rasanya hal yang ya Amerika pun begitulah, kalau ada presiden wakilnya naik, akan menjadi naik, sehingga memang ini masalah akan menjadi catatan sejarah, isu yang akan terus berlarut. Tetapi paling tidak saya hakul yakin betul niat daripada Poros Tengah pada waktu itu betul-betul kerja keras dengan tulus ikhlas untuk mengangkat, kepengin ada perwakilan umat Islam, persatuan umat Islam, ini ada kiai jadi presiden.
Itu yang sebenarnya diinginkan, bahwa kemudian kejadiannya gitu kembali lagi semuanya adalah karena pengaruh dari para pengadu domba itu. Yang itu saya kira benar tujuan Pak Adi untuk meluruskan. Sekian Pak Refli Harun. Saya lihat dari semenjak Gus Dur pertama kali dilantik jadi presiden sampai dengan hari itu, memang ada hubungan yang unik di antara Gus Dur dan Mbak Mega. Harus diakui bahwa ada sesuatu yang tidak selesai dalam hubungan itu. Ada kepentingan yang sangat dinamis. Kita tidak bisa mengatakan pada diri Mbak Mega saja. Hanya saja kebetulan karena Gus Dur yang ditempatkan sejarah sebagai presiden, Mbak Mega sebagai wakil, tentu saja posisi Gus Dur jauh lebih di atas angin dalam urusan itu. Tetapi harus tetap dikatakan bahwa ada hubungan yang sangat unik memang di antara Gus Dur dan Mbak Mega. Jadi semacam benci tapi rindu begitu. Itu terpelihara terus. Dan menurut saya ini menjadi faktor yang sangat penting yang harus kita hitung. Terlebih-lebih terbangunnya hubungan di antara presiden dan wakil presiden pada waktu itu kan sangat unik. Karena Mbak Mega merasa dan PDI Perjuangan merasa bahwa sebagai pemenang pemilu semestinya Mbak Mega yang jadi presiden, kira-kira begitu. Dan saya yakin Gus Dur menjadi presiden itu selama 642 hari, urusan itu tidak tuntas. Urusan itu tetap terpelihara. Gitu. Perasaan bahwa mereka seharusnya yang menjadi pemenang politik dan Mbak Mega harus jadi presiden itu masih terpelihara dalam 642 hari kepemimpinan Gus Dur. Jadi ada nomor satu itu. Sehingga ketika kemudian Mas Adi misalnya menjelaskan betapa peranan Mbak Mega itu penting, tentu sulit sekali membantah soal itu, baik secara logis maupun secara faktual.